Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 Bioinformatika kelas RB, Program Studi Sains Data Institut Teknologi Sumatera akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang penelitian terkait penerapan Cummins dan LGBM classifier untuk identifikasi senyawa BAC1 sebagai inhibitor Alzheimer. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan 6 anggota. Yang pertama dari Son Chandra, ada saya sendiri Karisma Gumilang, kemudian ada Demasita, kemudian ada Yunike Bunga, kemudian ada Ramadita Tipa Henry, dan yang terakhir ada Divania Rahmadani. Jadi next. Baik, untuk table of content atau poin-poin yang akan menjadi pembahasan di video kali ini yaitu ada pertama pendahuluan, kemudian ada tujuan, ada metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan, dan juga saran. The next. Baik, yang pertama itu adalah pendahuluan. Jadi, eh, yang pertama itu ada penyakit Alzheimer. Apa itu penyakit Alzheimer? Jadi, penyakit ini merupakan penyakit neurodegeneratif yang dimana dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif. Nah, di sini peran protein BAC1, yaitu enzim beta sekretase 1 itu berperan penting dalam pembentukan peptida beta amiloid, yang dimana nanti menjadi target utama untuk pengembangan inhibitor atau pembuatan obat untuk penyakit ini. Gitu. Jadi untuk pendekatan studinya ini, di sini kami menggunakan pembelajaran mesin untuk identifikasi inhibitor potensial atau senyawa yang potensial, yaitu senyawa yang aktif yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut terkait dengan inhibitor Alzheimer tersebut. Okay, next. Soalnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, penelitian kami bertujuan untuk mengidentifikasi senyawa aktif yang dapat bertindak sebagai inhibitor BAC1. Yang kedua, untuk menerapkan algoritma K-means clustering untuk pengelompokan nyawa. Yang ketiga, untuk menggunakan light gradient boosting machine atau LGBM classifier untuk klasifikasi bioaktifikasi senyawa. Selanjutnya, Baik, selanjutnya metodologi dataset yang kita gunakan itu dataset yang diambil dari database Chambel dengan target base one. Nah, database one ini memiliki peran penting dalam memahami mekanisme penyakit Alzheimer. Terus dataset ini memiliki 8.618 baris data dengan atribut utama. Kita menggunakan kolom SMILES dan PIC50. Kemudian tahapan pre-processing, kita melakukan filter pada dataset tersebut dan kita hanya akan menggunakan data dari spesies Homo sapiens. Kemudian dilakukan ekstraksi deskriptor Lipinski, kemudian data dinormalisasi nilai IC50 menjadi PIC50. Kemudian kita melakukan clustering Cummins untuk mengelompokkan senyawa berdasarkan karakteristik struktural. Kemudian kita melakukan eh, Cummins tersebut dilakukan menggunakan fingerprint Morgan sebagai representasi fitur untuk setiap molekul. Kemudian di sini kita ada melakukan cross validation. Pada cross validation ini kita akan menilai kerja model dengan membagi dataset menjadi beberapa subset atau folds. Kemudian kita menggunakan 10 iterasi dan 30% data sebagai data uji pada setiap iterasi. Lalu ada klasifikasi LGBM. Klasifikasi LGBM ini merupakan klasifikasi metode gradient boosting yang sangat cepat, terdistribusi, dan memiliki kinerja tinggi yang berbasis pada decision tree. Proses pelatihan dilakukan dengan menggunakan fingerprint Avalon, molekul sebagai fitur X, dan PIC50 sebagai target Y. Kemudian kita akan melakukan evaluasi model dengan eh, 3 evaluasi. Yang pertama akurasi, kemudian F1 score, kemudian kita melihat AUC dan ROC. Next, mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, masuk di hasil dan pembahasan. Pertama, kita melihat di gambar 2 atau 3 itu. Pertama, kita melihat distribusi data senyawa. Sebagian besar senyawa aktif memiliki rentang berat molekul atau NW antara 300 hingga 800 dan nilai log P antara 0 hingga 7. Pola ini menunjukkan bahwa senyawa dengan karakteristik tersebut memiliki potensi bioaktivitas yang relevan. Namun senyawa dengan nilai MW lebih dari 1000 cenderung tidak aktif, yang mengindikasikan hubungan negatif antara berat molekul besar dengan aktivitas biologis. Kemudian terdapat juga di gambar 3 itu perbedaan kelas bioaktivitas. Berdasarkan analisis median PIC 50 pada senyawa aktif secara signifikan lebih tinggi dibandingkan median PCI 50 pada senyawa tidak aktif. Hal ini menegaskan bahwa senyawa aktif memiliki potensi bioaktivitas yang lebih besar terhadap target B1. Kemudian next, boleh di next. Oke, kemudian terdapat juga hasil klasterisasi menggunakan algoritma Cummins. Senyawa ini dikelompokkan menjadi 4 klaster berdasarkan kesamaan strukturalnya. Pertama, pada di klaster 0, senyawa dengan heteroatom seperti nitrogen dan klorin berjumlah 3.558 senyawa. Kemudian pada klaster 1, senyawa dengan gugus karbosil dan amida sebanyak 2.494 senyawa. Kemudian pada klaster kedua, senyawa dengan hidroksi dan fenil sebanyak 1.323 senyawa. Kemudian yang terakhir ada di klaster 3, struktur fenol dan alkohol ada di 1.242 senyawa. Kemudian next. Ya. Kemudian pada hasil klasifikasi menggunakan LGBM mendapatkan distribusi sebagai berikut, yaitu di senyawa aktifnya ada di 2.219 dan senyawa tidak aktifnya itu sebanyak 698. Kemudian terdapat juga metrik evaluasi, yaitu akurasi trend itu ada di 97%, akurasi tesnya ada di 93%, V1 skornya ada 93%, ROC AUC itu sebanyak 95%. Kemudian dari secara garis besarnya, kinerja model itu menunjukkan akurasi yang lebih baik LGBM daripada klasterisasi. Oke, next. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dari hasil penelitian kami. Yang pertama, ada Cummins clustering berhasil mengelompokkan senyawa berdasarkan karakteristik struktural senyawa. Yang kedua ada di LGBM classifier, mampu mengklasifikasi senyawa dengan akurasi tinggi, yang mana akurasi CP-nya 93%, lalu ada F1 score CP-nya 93%, lalu ada ROC AUC dengan 95%. Yang terakhir, ada pendekatan pembelajaran mesin, itu mempercepat proses identifikasi inhibitor potensial dengan penyakit Alzheimer. Selanjutnya, Selanjutnya, setelah kesimpulan ada saran, yaitu yang pertama kita bisa memperluas cakupan dataset dengan mengumpulkan data yang lebih beragam dan mencakup berbagai jenis senyawa bioaktif. Kemudian yang kedua, penggunaan berbagai jenis fingerprint molekul yang lebih bervariasi seperti atom pair, topological Tyson, atau Morgan circular. Dapat dieksplorasi lebih lanjut untuk menggali hubungan struktur antara aktivitas yang mungkin tidak teridentifikasi menggunakan fingerprint Avalon saja. Lalu, pengembangan model dapat ditingkatkan dengan membandingkan performa berbagai algoritma pembelajaran mesin seperti Random Forest, XGBoost, atau Neural Network, serta pengoptimalan hyperparameter untuk meningkatkan akurasi dan reliabilitas model. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.